Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Clubhouse DPM bersama aku Naura dan Aku Daiva. Di sini kami akan membahas seputar informasi DPM. Tentunya di sini kita bakalan lebih mengenalkan Ketua DPM dan juga Wakil Ketua DPM 2025-2026. Oke, langsung aja kita panggilkan Ketua dan Wakil Ketua DPM 2025 dan 2026. Oke, langsung aja kan perkenalkan diri dulu dari nama, jurusan, dan angkatan berapa. Sebelumnya, selamat siang teman-teman, selamat sore menjelang maghrib. Nama saya Almi Fauzi, saya merupakan mahasiswa SSDA Angkatan 2022 semester 6 dan kini saya menjabat selaku Ketua DPM 2025. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Maulida dari KPN Angkatan 2022. Saya tinggal di Lembang. Oke. Sebelum kita tanya-tanya Kang Azli dan Kang Fauza, aku mau nanya dulu nih tentang DPM. Mungkin beberapa mahasiswa belum tahu apa itu DPM dan apa sih DPM tuh ngapain aja sih? Boleh dijawab? Jelaskan secara singkat aja. Kang Fauza. Oke, dari sini aku mau menjelaskan dari DPM sendiri itu Dewan Perwakilan Mahasiswa yang ada di Politeknik Bandung. Dewan Perwakilan Mahasiswa ini merupakan organisasi di bidang legislatif. Nah, di bidang legislatif ini terbagi menjadi 3 tupoksi. Yang pertama yaitu secara legislatif, yang kedua pengawasan, yang ketiga penganggaran. Nah, fungsi dari DPM tersebut yaitu untuk menampung berbagai aspirasi, untuk menampung sebuah nantinya jadi kebijakan suatu kampus yang berdasarkan orientasi sesuai dengan keinginan sebuah mahasiswa yang ada di Politeknik Silat Bandung seperti itu. Mungkin untuk pengawasan itu kita melakukan pengawasan KPP. Lalu untuk legislasi mungkin segala produk hukum yang dibuat di kampus itu misalnya melalui advokasi tadi itu bakal dibuat oleh komisi 2 dari kita. Oke. Wow. Sangat menakjubkan sekali ya jawabannya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Jadi kan sebelum Akang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPM ini, sebelumnya kan Akang mungkin pernah ada ikut organisasi gitu di himpunan atau di UKM. Mungkin boleh ceritakan pengalamannya? Oke, mungkin sedikit bercerita ya tentang pengalaman sebelumnya aku organisasi di Politeknik Bandung. Nah, sebelumnya aku tuh pernah mendaftarkan sebagai staf magang di Himadaratur, yaitu divisi ekonomi kreatif. Nah, setelah itu berjalan sekitar 3 bulan, aku mendaftarkan kembali di DPM, yaitu selaku staf komisi 3 bidang pengawasan. Nah, setelah itu selanjutnya saya juga menjabat sebagai wakil ketua himpunan di Himadaratur Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Nah, untuk sekarang alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua umum dari DPM Politeknik Bandung periode 2025. Seperti itu pengalaman mungkin secara organisasi di lingkungan kampus. Mungkin kalau aku itu dari semester 3 itu aku daftar PPN dan kebetulan aku di tahun Sandiaga itu aku diposisikan di divisi 3. Oh gitu, oke. Mungkin ketika berlanjut lagi tahun berikutnya dan ada alhamdulillah kesempatan dulu untuk jadi wakil ketua, mungkin aku mengambil kesempatan yang lebih besar. Oke. Nah kan tadi Kang Azmi itu sebelumnya ada di himpunan menjadi wakil ketua dan Kang Fauzi itu sebagai staf di DPM. Ada gak sih alasan kalian tertarik menjadi wakil ketua dan ketua DPM periode sekarang? Ya. Oke, mungkin kalau misalnya dibilang dari ketertarikan, tentunya ada ya untuk menduduki sebagai di DPM tersebut sendiri, karena sebelumnya juga saya punya pengalaman gitu di DPM. Jadi untuk menduduki di DPM tersebut, jadi ada asahan kembali gitu untuk mengembangkan potensi yang sebelumnya sudah punya gitu. Nah, dari tersebut kita juga ingin memperbaiki dari sistem pengawasan yang ada di DPM Politeknik Bandung. Dari itu kami berdua berorganisasi ataupun bertujuan ingin memperbaiki dari sistem pengawasan yang ada di DPM tersebut seperti itu. Kalau misalnya dari saya sendiri.
Oke, mungkin kalau dari aku itu ketika menjalani satu periode bersama Sandiaga Dharma, melihat ada beberapa yang perlu penyempurnaan dari pengawasan tadi, seperti terus legislasi juga ada beberapa yang harus ditambahkan, serta dalam advokasi pun ada beberapa informasi yang pengen aku tuangkan itu. Oh gitu. Oke. Setelah Akang menjalani tugas beberapa bulan ke belakang ini menjadi ketua dan wakil ketua DPM, ada nggak sih kendala atau tantangan terbesar dalam menjalankan sebagai ketua dan wakil ketua DPM? So far sih selama ini menjalani sebagai ketua umum di DPM Politeknik Bandung periode 2025 ini belum yang mendapatkan terlalu kendala besar gitu. Cuman untuk menjadi sebuah tantangan ke depannya, nah itu PR yang sebenarnya mungkin sebuah penyempurnaan dari pengawasan ataupun pengadilan itu sendiri yang ada di kampus Politeknik Bandung. Nah, selain itu dari kami juga ingin menampung berbagai aspirasi yang tentunya dibuat suatu kebijakan agar mahasiswa yang ada di Politeknik Bandung itu merasakan apa yang menjadi peran fungsi DPM di kampus tersebut seperti itu. Yang mungkin kalau dari aku itu tantangan mungkin dari aku pribadi sendiri, yaitu karena aku belum pernah memimpin orang sebanyak sekarang itu ada anggota 40 ya kan. Aku harus masih banyak belajar dan bersaksi dengan di OP sama ini. Terus ada beberapa juga tantangannya itu apa ya, sebenarnya dari 3 fungsi itu lumayan kompleks gitu, yang dimana ada harus beberapa penyempurnaan yang menyesuaikan dengan budaya-budaya kampus itu tersendiri. Oke. Mungkin dari penyampaian tantangan tadi, supaya apa ya, biar tantangannya itu bisa dilewati gitu sama Kang Asmi, Kang Fauja, itu solusinya apa ya kira-kira untuk ya ke depannya gitu? Oke, mungkin kalau misalnya untuk solusi itu sendiri, dari kami juga mempunyai beberapa inovasi, terutama dari sistem fungsi pengawasan tersendiri yang ada di DPR. Nah, kami itu membuat sebuah rancangan yang dimana dari sistem pengawasan ini kami membuat sebuah jalan ataupun shift untuk memperketat dari apa yang menjadi tupoksi kita untuk kedepannya. Nah, selain itu mungkin tantangan selanjutnya yaitu daripada DPR sendiri, kita tuh kan mencakup satu kampus gitu, ruang lingkupnya secara besar gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kami untuk menjalin berbagai aspirasi yang ada di mahasiswa Politeknik Bandung. Nah, karena dari beberapa pengalaman sebelumnya, mahasiswa yang ada di kampus ini belum terlalu mengenal apa fungsi peran dari DPR tersebut sendiri. Nah, karena itu kami ingin hadir gitu untuk terjun ke lapangan langsung mengenai dari fungsi peran DPR Politeknik Bandung itu sendiri seperti itu. Karena izin menambahkan itu karena DPM itu baru berjalan 4 tahunannya Mi. Masih untuk sebuah organisasi kampus itu masih istilahnya kayak tahap berkembang. Jadi mungkin untuk perubahan semakin banyak apa ya, kita mulai dari kita sendiri gitu. Betul banget. Oke. Nah, selanjutnya kan ada gak sih program unggulan dari Akang yang membedakan dari periode sebelumnya, atau kayak ada perubahan dari setiap program-program kerjanya? Mungkin kalau misalnya dari program unggulan itu sendiri, sebutannya dari kami itu sebagai penyempurnaan gitu dari sebelumnya, karena mungkin yang diunggulkan dari DPM itu tentunya ada 3 proker nih yang menjadi suatu ciri khas di DPM. Yang pertama dari Institution Tour. Nah, Institution Tour ini kita itu mengunjungi sebuah instansi waktu pengalaman kemarin kita tuh pernah mengunjungi dari DPRD Jabar, dari DPRD Maka, maupun dari DPRD langsung di pusat Jakarta seperti itu. Nah, kita tuh melakukan sebuah audiensi gitu bersama para dewan ataupun para mahasiswa yang ada di sini, apa yang menjadi suatu kebutuhan dari mahasiswa dan juga apa yang menjadi suatu tujuan orientasi untuk kedepannya supaya satu tujuan program menjadi keinginan kita. Nah, mungkin selanjutnya dari program unggulan yang kami masih jalani itu yaitu seminar legislatif atau yang disebut dengan naratif. Nah, naratif ini yaitu sebuah seminar yang memberikan wawasan bagaimana fungsi legislasi yang ada di kampus itu berjalan sesuai dengan
apa yang menjadi tujuan ataupun fungsinya tersendiri. Nah, maka dari itu fungsi dari legislasi ini perlu mahasiswa tahu gitu apa yang menjadi peran sebuah kebijakan untuk menyertai apa yang menjadi sebuah keadilan yang ada di kampus itu sendiri sebagai jalinan aspirasi untuk kedepannya. Nah, mungkin untuk satuannya berbeda gitu. Ya, boleh mungkin dari Ya, katakan ini merupakan tata cara sidang di mana sebenarnya untuk penyamaan kan kita sudah ada himpunan juga. Nah, jadi kita tuh sama-sama ingin menanamkan budaya tata cara sidang yang baik dan benar itu dari mulai dari program utama teknik ini. Oke. Kan tadi Akang sudah menjelaskan bahwa di DPM itu sebagai penampung aspirasi mahasiswa. Ada gak sih program yang mengkhususkan untuk menyampaikan aspirasi atau menampung aspirasi dari mahasiswa? Oke. Nah, mungkin program kerja yang ada di DPR sendiri yaitu dari masa reses. Nah, masa reses ini kita mencakup dua ruang lingkup. Yang pertama ruang lingkup secara kecil, yang kedua skala besar. Nah, kalau misalnya skala kecil itu kita mengunjungi beberapa kelas yang mungkin kita menampung berbagai aspirasi dari para mahasiswa yang ada di Politeknik Islam Bandung. Nah, yang tadi sudah disebutkan dari akademik, terus dari kemahasiswaan maupun dari administrasi umum. Nah, sebenarnya dari skala besar nih, kalau misalnya skala besar, nah kita tuh menampung sebuah aspirasi yang dari berbagai orang yang ada di kampus, yang dimana waktu, mengisi ataupun para jadi kita dibantu sama ketua angkatan yang ada di masing-masing prodinya ataupun masing-masing kelasnya seperti itu. Jadi ada nggak sih kendalanya dalam menyampaikan aspirasinya atau jawaban dari aspirasi tersebut kepada para mahasiswanya? Maupun ke pihak kampus juga gitu. Oke. Mungkin cerita dulu mungkin yang mungkin sulit ada mungkin salah satu masukan dari mahasiswa terkait dengan pasaran misalnya apa dia atau apa yang mana hal tersebut sulit direalisasikan karena memang mengingat apa ya itu kurang memadai jadi mungkin masukan-masukan tersebut bakal masih ada sampai kapanpun gitu karena memang masih dikotak-atik gitu bagaimana si cara penempatannya dan lain-lain. Nah, selain itu tantangannya juga kan selain dari mahasiswa mungkin mengeluhkannya juga banyak tentang fasilitas. Nah, maka dari itu tujuan kami itu dari 3 bagian tadi dari akademik, kemahasiswaan maupun administrasi umum jadi supaya mahasiswa itu bisa mengklasifikasikan gitu apa yang menjadi suatu kebutuhan mereka. Nah, itu bakal difilter oleh kita gitu yang menjadi suatu kebutuhan ataupun tujuan utama gitu. Nanti dari aspirasi tersebut, nah kita sampaikan dan melakukan audiensi dengan lembaga seperti itu. Mungkin tantangannya itu sih dari banyak yang memang mengeluhkan banyak tentang fasilitas. Jadi dari tahun ke tahun memang itu Fasilitasnya ada ya. Oke. seperti itu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Jadi kan aku udah ngasih tahu nih kayak punya program unggulan, terus juga dari punya juga anggota-anggota yang saling support dan mendukung gitu untuk meningkatkan DPM tahun 2025-2026 ini. Nah, untuk harapan Akang gitu sebagai ketua dan wakil ke kepengurusan 2025-2026 ini apa? Nah, apa misalnya perubahan yang ingin dibawa gitu ya, terutama dari budaya disiplin kita gitu di kampus. Karena kan dari budaya disiplin kita itu rapat, nah itu kita melakukan program kerja. Nah, kita sebisa mungkin untuk mendisiplinkan entah itu dari segi waktu ataupun secara kedatangan. Nah, karena itu merupakan hal kecil yang kita ingin bangun bersama-sama untuk kedepannya. Jadi bukan hanya di DPR, tapi mungkin orang-orang yang itu seperti itu. Nah, saya itu juga ingin membawa suatu perubahan bahwa kita tuh ada buat mahasiswa gitu, peran dari DPR itu sendiri. Jadi supaya peran yang ada di DPR itu tersampaikan ataupun suatu kebutuhan yang dari mahasiswa itu tersampaikan kepada DPR itu sendiri. Seperti itu. Jadi bukan yang kalian butuh kami, tapi kami butuh kalian seperti itu. Oke. Mungkin emang apa ya,
harapan untuk mencapai seluruh tujuan yang tadi Anda sampaikan itu, eh, karena memang tugasnya DPM itu apa ya, salah satu legislatif itu apa ya, satu elemen yang penting juga gitu di mana karena untuk mendorong transparansi, untuk mendorong sebuah inovasi dan lain-lain dari program DPM khususnya. Mungkin harus didorong oleh kita sebagai lembaga dari mahasiswa. Oke. Sama yang juga ya apa yang mengatur SOP juga ya. Oke. Nah, untuk kedepannya, apa sih perubahan yang ingin Akang berdua lakukan untuk di periode sekarang? Kalau misalnya untuk perubahan, mungkin tadi yang sudah disampaikan terkait budaya, terus dari perubahan kita menyampaikan sebagai peran di DPR kampus sendiri itu seperti apa, terus juga melakukan perubahan dalam organisasi di DPR itu ingin merubah pandangan dari sistem pengawasan yang mungkin masih kita sempurnakan untuk kedepannya, seperti itu sih. Oke, mungkin kalau dari aku sih untuk perubahan yang dimana karena dari awal itu udah melakukan beberapa pembuatan dari sistem pengawasan, legislasi sama advokasi, mungkin perubahan yang ingin dilakukan itu adalah supaya memang DPM ini bisa berkontribusi secara luas juga gitu untuk DPM maupun untuk pengguna khususnya karena memang kedepannya kan sekarang masih mungkin untuk tahun-tahun berikutnya mungkin akan ada pembelajaran terkait dengan perluasan. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari keputusan itu apa ya, kayak kan ini awalnya kita masih hierarki sama BEM gitu ya. Tapi nanti kalau untuk kedepannya kan kita perlu diskusi dulu gitu sama himpunan lain. Nah, misalkan dari himpunannya tuh nggak setuju gitu kalau misalkan mereka juga diawasi sama DPM, nah itu apa yang harus dilakukan sama Kang? Nah, mungkin kalau misalnya dari mereka menolak untuk diawasi, nah sebisa mungkin dari kita kan harus bisa memberikan pengertian. Nah, tujuan sebenarnya kita tuh apa gitu untuk mahasiswa, karena biasanya sebenarnya untuk mahasiswa atau mana mereka mengatasi ini memberikan sebuah transparansi kepada mahasiswa yang ada di kampus bahwa kita tuh melakukan sistem pengawasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena di himpunan itu belum ada legislatifnya. Nah, jadi biasanya kalau tidak salah itu di himpunan itu diawasi oleh PAO ya. Iya betul PAO. Nah, mungkin agak kurang apa ya? Agak kurang tetap misalnya kalau diawas oleh sama dari himpunannya sendiri gitu ya. Sendiri mungkin kalau lebih bagus itu dari eksternal legislatif misalnya. Ya biar lebih transparansi gitu ya DPM-nya itu. Oke. Mungkin karena kita udah di akhir sesi juga ya, dan boleh pesan terakhir itu untuk mahasiswa Tialam gitu. Oke, mungkin kalau misalnya pesan dari saya sendiri terkait aspirasi ini juga yang saya sampaikan bahwa semua aspirasi yang ada di mahasiswa Politeknik Bandung itu tentunya masih kami kaji ataupun sempurnakan, karena terkait aspirasi ini tentunya masih kami perjuangkan. Jadi tidak ada aspirasi yang tidak mungkin untuk mewujudkan suatu keinginan ataupun kebutuhan kita untuk kedepannya. Terus kalau misalnya dari aspirasi itu gagal ataupun masih dalam tahap perencanaan, karena proses segalanya untuk menuju sebuah keberhasilan daripada aspirasi yang ingin kita tujukan ke depannya. Seperti itu. Jadi karena memang aspirasi ini adalah salah satu cara kita untuk berinteraksi dengan keluarga mahasiswa itu. Mungkin untuk para mahasiswa itu mohon dimanfaatkan gitu, karena memang kita juga butuh kalian gitu buat maju bareng-bareng. Terus mungkin harapannya apa ya? Mahasiswa juga udah harus mulai terkait dengan karena itu sistem pengawasan, karena kita tadi sudah mulai mengaplikasikan berita acara pengawasan UDS ini. Mungkin bisa dilihat, mungkin bisa penilaian di situ, bagaimana penilaian mungkin itu akan menentukan kualitas dari keluarga mahasiswa kita. Dari obrolan kita tadi bisa disimpulin bahwa DPM itu sebagai organisasi bidang legislatif
memiliki program pengawasan terhadap BEM, juga memiliki hasil hukum atau legislasi dan pengawasan anggaran. Program lalu tadi kita juga udah tahu tentang tantangan dari ketua dan wakil ketua DPM, serta program yang mengkhususkan DPM ini sebagai penampungan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin karena kita udah di akhir sesi juga, kita cukupkan obrolannya sampai sini. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Kak Asmi dan Kak Fauza yang udah menyempatkan waktunya. Karena ibu udah jam 5 sore ya, lagi puasa gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat para penonton yang udah stay dari menit pertama sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Tugas DPM selanjutnya. See you.